Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you are all fine. My name is Rastri Pitanandani, and in this video I'm going to explain about one of English tenses, that is simple past tense. Jadi dalam video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu tenses bahasa Inggris, yaitu simple past tense. Oke, langsung saja kita move to the next slide. That is about learning objectives atau tujuan pembelajaran. Dalam video kali ini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu the students are able to understand the concept of simple past tense. Siswa mampu memahami konsep simple past tense. Kemudian yang kedua ada the students are able to arrange sentences in the simple past form. Siswa mampu menyusun kalimat dalam bentuk simple past. Okay, next, what we are going to learn? In this video, we are going to learn about the definition of simple past tense atau definisi simple past tense, kemudian the use of simple past tense atau penggunaan simple past tense, kemudian ada the patterns of simple past tense atau pola-pola simple past tense, dan tentunya ada exercise untuk menguji seberapa jauh pemahaman kita mengenai simple past tense. Oke, next kita masuk materi yang pertama yaitu the definition of simple past tense. So what is simple past tense? Simple past tense is a tense sentence that is used to express events that occur in the past and have ended in the past. Jadi simple past tense ini merupakan tenses yang digunakan untuk mengungkapkan events atau kejadian yang terjadi di masa lampau and have ended in the past, dan telah berakhir di masa lampau itu juga. Adapun time signal atau penanda waktunya yaitu yesterday, kemarin, last night, tadi malam, 2 days ago, 2 hari yang lalu, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai the use of simple past tense atau penggunaan simple past tense. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui jenis kalimat dalam simple past tense. Yang pertama ada nominal sentence, dan yang kedua ada verbal sentence. Nominal sentence. The simple past tense in the form of a nominal sentence is a simple past tense sentence that doesn't contain a verb. Jadi nominal sentence merupakan kalimat yang tidak mengandung verb atau kata kerja. Jadi dalam kalimat ini tidak ada kata kerja. Fungsinya to express events or something that happened in the past. Jadi untuk mengungkapkan kejadian atau sesuatu yang terjadi di masa lampau. Contohnya, she was a dancer in 2000. Dia adalah seorang penari pada tahun 2000. Kemudian he was a troublemaker. Dia adalah seorang pembuat onar. Kemudian you were late yesterday. Kamu terlambat kemarin. My cat was a naughty cat. Kucingku adalah kucing yang nakal. Oke, bentuk sentence yang kedua yaitu ada verbal sentence. The simple past tense in the form of verbal sentence is a simple past tense sentence that contain a verb. Berkebalikan dengan nominal sentence yang tadi, verbal sentence ini merupakan kalimat yang mengandung verb atau kata kerja. Fungsinya to express an event or occurrence that happened in the past. Jadi untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa lampau. Contoh, I met my grandmother yesterday. Saya bertemu nenekku kemarin. And then she visited her friends last week. Dia mengunjungi temannya minggu lalu. And then for the next function is to express an event, occurrence, and action that become a habit in the past. Jadi untuk mengungkapkan kejadian atau tindakan yang menjadi kebiasaan di waktu lampau. Contoh, he always studied English twice a week. Dia selalu belajar bahasa Inggris 2 kali seminggu. And then Linda often came to my house. Linda sering datang ke rumahku. Okay, for the next material is the patterns of simple past tense. Sebelumnya, kita telah belajar bahwa ada dua jenis kalimat yaitu nominal sentence dan verbal sentence. Kita akan mengupas satu persatu rumus dari kalimat-kalimat tersebut. Oke, kita mulai dari nominal sentence. Seperti kalimat pada umumnya, ada positive, negative, and interrogative. Kita mulai dari yang positive sentence. Ada dua rumus yaitu subject plus was plus noun verb. Ini digunakan saat subjeknya adalah I, he, she, it singular noun. Kemudian ada rumus yang kedua yaitu subject plus verb plus noun verb. Ini digunakan jika subjeknya adalah you, they, we pronoun. Perbedaan
kedua rumus ini terletak pada was dan were. Kapan kita menggunakan was dan were? Itu tergantung subjeknya. Ingat, jika subjeknya adalah I, he, she, it singular noun, maka kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu subject plus was plus noun verb. Jika subjeknya you, they, we plural noun, maka kita menggunakan subject plus were plus noun verb. Oke, mari kita simak contoh-contoh berikut ini. Ini adalah contoh untuk pola subject plus was plus noun verb. Contoh yang pertama ada she was a student. Di sini ada she sebagai subjek. Karena subjeknya adalah she, maka kita menggunakan was, dan ada a student sebagai noun. Ingat ya, nominal sentence tidak memakai verb atau kata kerja. Kemudian contoh yang kedua ada he was so handsome. Dia begitu tampan. Di sini ada he sebagai subjek. Karena subjeknya adalah he, maka kita menggunakan was, dan ada handsome sebagai adjective. Next, Nindi was sick last week. Nindi sakit minggu lalu. Nindi di sini sebagai subjek. Karena Nindi ini hanya satu orang, maka kita menggunakan was. Dan ada sick sebagai adjective. Kemudian last week sebagai keterangan waktu. Oke, selanjutnya ada contoh untuk pola subject plus were plus noun verb. Contoh yang pertama, you were late yesterday. Kamu terlambat kemarin. Ada you sebagai subjek. Karena subjek kita adalah you, maka kita menambahkan were, bukan was. Dan ada late sebagai adverb. Kemudian yesterday sebagai keterangan waktu. Next, they were amazing. Mereka menakjubkan. Ada they sebagai subjek. Karena subjek kita they, maka kita menggunakan were. Dan ada amazing sebagai adjective. Next, we were happy this morning. Kita bahagia pagi ini. Subjeknya adalah we. Karena subjek kita we, maka kita menggunakan were. Dan happy adalah sebagai adjective. This morning sebagai keterangan waktu. Selanjutnya adalah nominal sentence untuk kalimat berbentuk negatif. Ada dua pola, yaitu subject plus was plus not plus noun verb. Ini digunakan jika subjeknya adalah I, he, she, it singular noun. Kemudian pola yang kedua yaitu subject plus were plus not plus noun verb. Ini digunakan jika subjeknya adalah you, they, we pronoun. Hampir sama dengan positive sentence. Untuk pola negatif ini kita tinggal menambahkan not setelah was atau were. Berikutnya ada contoh nominal sentence dalam bentuk kalimat negatif dengan pola subject plus was plus not plus noun verb. Yang pertama ada she was not a chef. Dia bukan seorang chef. Di sini subjeknya adalah she. Kemudian ada was karena subjek kita she, dan ada not karena kalimatnya negatif. Kemudian a chef sebagai noun. And then I was not hungry. Saya tidak lapar. Di sini ada I sebagai subjek, kemudian kita menambahkan was not, dan ada hungry sebagai adjective. Next, Siska was not sleepy. Siska tidak mengantuk. Siska sebagai subjek. Karena subjek kita hanya Siska atau hanya satu, maka kita menggunakan was, dan ada not karena kalimat negatif, dan ada sleepy sebagai adjective. Contoh selanjutnya yaitu nominal sentence dalam bentuk kalimat negatif dengan pola subject plus were plus not plus noun verb. Yang pertama ada you were not a singer. Di sini you sebagai subjek, karena subjeknya adalah you maka kita menggunakan were bukan was. Kemudian ada not karena kalimat negatif, dan a singer sebagai noun. Kemudian contoh yang kedua, they were not sad. Mereka tidak bersedih. They adalah subjek, karena subjek kita they maka kita menggunakan were. Lalu kita menambahkan not karena kalimat negatif, kemudian sad sebagai adjective. Next, Lisa and Jenny were not sleepy. Lisa dan Jenny tidak mengantuk. Di sini subjeknya ada dua orang yaitu Lisa dan Jenny. Karena subjeknya ada lebih dari satu atau pronoun, maka kita menggunakan were dan menambahkan not, lalu sleepy sebagai adjective. Oke, selanjutnya ada nominal sentence dalam bentuk interrogatif. Ada dua pola yaitu was plus subject plus noun verb. Ini digunakan jika subjeknya adalah I, he, she, it singular noun. Kemudian pola yang kedua adalah were plus subject plus noun verb. Ini digunakan jika subjeknya adalah you, they, we pronoun.
Berikut ini adalah contoh-contoh nominal sentence dalam bentuk kalimat interrogative dengan pola was plus subject plus non-verb. Yang pertama ada was Desi a student? Apakah Desi seorang siswa? Di sini kita menggunakan was karena subjek kita adalah Desi dan ada a student sebagai noun. Next, was he angry? Apakah dia marah? Di sini kita menggunakan was karena subjek kita adalah he, and then kita menambahkan angry sebagai adjective. Kemudian ada was she here yesterday? Apakah dia di sini kemarin? Di sini kita menggunakan was karena subjek kita adalah she dan ada here sebagai adverb dan yesterday sebagai keterangan waktu. Selanjutnya adalah contoh-contoh untuk nominal sentence dalam bentuk kalimat interrogative dengan pola were plus subject plus non-verb. Yang pertama ada were you there yesterday? Apakah kamu di sana kemarin? Di sini kita menggunakan were karena subjek kita adalah you dan ada there sebagai adverb, yesterday keterangan waktu. Next, were those cats hungry? Apakah kucing-kucing itu lapar? Di sini kita menggunakan were karena subjek kita adalah plural atau lebih dari satu. Those cats itu berarti lebih dari satu. Kemudian ada hungry sebagai adjective. Next, were they outside last night? Apakah mereka di luar semalam? Di sini kita menggunakan were karena subjek kita adalah they dan outside adalah adverb, last night keterangan waktu. Selanjutnya kita beralih ke kalimat selanjutnya yaitu tentang verbal sentence. Verbal sentence ini adalah kalimat yang mengandung verb atau kata kerja. Seperti pada kalimat umumnya, tentunya ada positive, negative, and interrogative sentence. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pola verbal sentence untuk kalimat positif, yaitu subject plus verb 2. Contoh yang pertama, we made a delicious cake together. Kita membuat sebuah kue yang enak bersama-sama. Di sini we sebagai subjek dan ada made yang merupakan verb 2 dari kata make dan ada a delicious cake sebagai objek. The next example, she did her homework yesterday. Dia mengerjakan tugasnya kemarin. She di sini adalah subjek. Did merupakan verb 2 dari kata do. Kemudian ada her homework sebagai objek dan yesterday sebagai keterangan waktu. Berikut ini adalah contoh verbal sentence dalam bentuk kalimat negatif, yaitu dengan pola subject plus did not plus verb 1. Contoh yang pertama, he did not buy a new car. Dia tidak membeli mobil baru. Di sini ada he sebagai subjek dan kemudian ada did not karena kalimat negatif dan ada buy verb 1, a new car sebagai objek. Dalam kalimat negatif, verb yang kita gunakan adalah verb 1 atau verb dasar. Contoh selanjutnya, Lala and Lulu did not go to the school. Lala and Lulu adalah subjek, and then did not karena kalimat negatif, and then go sebagai verb, to the school sebagai objek. Dan yang terakhir adalah verbal sentence untuk kalimat interrogative. Polanya adalah did plus subject plus verb 1. Contoh, did you play basketball last week? Nah, di sini kita menambahkan did, kemudian ada you sebagai subjek, play verb 1, basketball sebagai objek, last week sebagai keterangan waktu. Dalam kalimat interrogative, verb yang digunakan adalah verb 1 atau verb dasar. Contoh selanjutnya, did they do the assignment? Apakah mereka mengerjakan tugas? Kita menggunakan did, and then they sebagai subjek, do sebagai verb, and then the assignment sebagai objek. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengubah positive sentence into negative sentence and interrogative sentence. Yang pertama ada, Ninda was a beautiful girl. Ninda adalah seorang gadis yang cantik. Bagaimana kalimat negatifnya? Gampang. Kita tinggal menambahkan kata not setelah was. Jadi, Ninda was not a beautiful girl. Kemudian bagaimana dengan
interrogative sentence-nya, kita tinggal meletakkan kata was di depan, kemudian diikuti dengan subject. Kalimatnya berubah menjadi, was Ninda a beautiful girl? Easy, right? And then kalimatnya selanjutnya yaitu ada, you ate a piece of pizza last night. Kamu memakan sepotong pizza semalam. Bagaimana mengubahnya menjadi kalimat negatif? You did not eat a piece of pizza last night. Kita menambahkan did not. Kemudian ate berubah menjadi verb 1, jadi eat. Next, kalimat tanya. Did you eat a piece of pizza last night? Apakah kamu memakan sepotong pizza semalam? Jadi, did di sini kita letakkan di depan, kemudian diikuti dengan subject dan diikuti dengan verb bentuk pertama. Oke, ini saatnya untuk latihan. Pertama, persiapkan dulu alat tulis, bisa pulpen, bisa pensil. Kemudian siapkan selembar kertas untuk menuliskan jawaban nanti. Oke. Nanti kita akan diberikan sebuah positive sentence. Kemudian kita akan diminta untuk mengubahnya menjadi kalimat negatif dan interrogative. Kita diberikan waktu 10 detik untuk menyelesaikan masing-masing soal. Berikut ini adalah contoh pengerjaannya. Nah, ini ada kalimat positif. She was a dancer. Dia adalah seorang penari. Kemudian di sini ada tanda negatif dan tanda tanya. Kita akan diminta untuk mengubah kalimat ini menjadi kalimat negatif dan interrogatif. Tugas kalian adalah menuliskan kalimat negatif dan interrogatif dari kalimat positif ini. She was a dancer. Berarti kalian harus menuliskan kalimat negatifnya yaitu she was not a dancer. And then kalimat kalimat tanyanya atau interrogatifnya yaitu was she a dancer? Paham? Oke. And then kita masuk ke soal yang pertama. Oke. Soal yang pertama. You were here yesterday. Waktu dimulai dari sekarang. Stop. Oke, jawabannya adalah you were not here yesterday. And were you here yesterday? Easy, right? Okay, we move to the next question. Soal yang kedua. She read a novel. Ubah kalimat ini ke negatif dan interrogative sentence. Waktu dimulai dari sekarang. Okay, stop. The answer is she did not read a novel for negative sentence, while for interrogative sentence is did she read a novel? Okay, we move to the next question. Soal nomor 3. I was a singer. Ubah kalimat ini ke bentuk negatif dan interrogatif. Waktu dimulai dari sekarang. Stop. Jawabannya, I was not a singer. Was I a singer? Oke. Kita berlanjut ke soal nomor 4. I bought a beautiful dress. Ubah kalimat ini ke negatif dan interrogative sentence. Waktu dimulai dari sekarang. Stop. Jawabannya,
I did not buy a beautiful dress. Dan, did I buy a beautiful dress? Oke, selanjutnya nomor 5. She went to the market with her mother. Waktu dimulai dari sekarang. Stop. Jawabannya, she did not go to the market with her mother. Dan, did she go to the market with her mother? Kita beralih ke soal selanjutnya. Oke, kita beralih ke exercise yang selanjutnya. Dalam exercise ini, kita akan diminta untuk menganalisis apakah kalimat-kalimat yang ada pada short text ini termasuk nominal sentence atau termasuk ke verbal sentence. Ini dia teksnya. She was a singer when she was a teenager. She sang various genres of music. Her voice was so beautiful. She also liked to play guitar and created many songs. Mari kita analisis kalimat yang pertama. Ada, she was a singer when she was a teenager. Kira-kira ini kalimat nominal apa verbal ya? The answer is nominal. Why? Because there is no verb in this sentence. Tidak ada kata kerja dalam sentence ini. She was a singer when she was a teenager. Dia adalah seorang penyanyi saat dia remaja. Next, she sang various genres of music. Dia menyanyikan berbagai genre musik. Kira-kira ini verbal apa nominal? The answer is verbal, because there is verb in this sentence, yaitu sang, yang artinya bernyanyi. Sang ini merupakan verb kedua dari sing. Next, her voice was so beautiful. Suaranya begitu cantik, begitu indah. Kira-kira ini verbal apa nominal? The answer is nominal because there is no verb in this sentence. Tidak ada verb atau kata kerja dalam kalimat ini. Next, she also liked to play guitar and create many songs. Dia juga suka bermain gitar dan menciptakan berbagai lagu. Ini verbal apa nominal? The answer is verbal because there are some verbs in this sentence. Okay, that's all the material today. Itulah beberapa ulasan seputar simple past tense. Masih banyak lagi tenses-tenses dalam bahasa Inggris yang akan kita kupas dalam video-video selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Thank you for watching. Semoga kalian bisa mendapatkan benefit dari video ini. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.